لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pemirsa Kifah Channel, sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa jika ada pertanyaan yang muncul di channel kita, ya, insya Allah kita akan coba jawab semampu kita, ya, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu yang akan kita jawab adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan isi dari video-video kita, ya. Sehingga dia tidak melebar ke sana kemari. Ya. Untuk itu, untuk kali ini kita akan mencoba melihat ada satu pertanyaan, ya. Ini di sini disebutkan dia dari Akhi Reki Rahmat 1056, ya. Pertanyaannya saya bacakan, siapa yang akan menegakkan khilafah ini, Ustadz? Karena kita lihat negeri-negeri yang mayoritas muslim seperti negara Jazirah Arab saja tidak mendirikan khilafah, padahal mereka sangat kental keislamannya. Mohon penjelasannya, Ustadz. Oke, itu tadi pertanyaannya. Ini nanti ini kita sampaikan di ini, kita tunjukkan, ya, di sini pertanyaannya itu. Jadi begini, ya, ketika ada pertanyaan, apapun jenis pertanyaannya, yang saya sampaikan untuk menjawabnya adalah pandangan Islam. Jadi itu bukan pandangan saya, bukan pandangan pihak-pihak tertentu, ini adalah semata-mata pandangan Islam. Jadi kalau memang ada yang tidak sependapat, ya oke, silahkan sampaikan pendapat Islam yang mengatakan bahwa yang saya sampaikan itu, yang pendapat Islam yang saya sampaikan tadi itu adalah pendapat yang salah. Ya, jadi itu makanya kita menyandarkan cara berpikir kita hanya kepada Islam. Karena begitu, ya, begitu tuntutan dari Islam itu harus demikian. Kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa siapakah yang akan menegakkan khilafah ini? Tentu ini adalah amal, ya, perbuatan. Menegakkan khilafah itu adalah perbuatan. Makanya dalam Islam itu seluruh perbuatan itu dihukumi, ya, yang kita kenal dengan hukumnya ahkamul khamsah, ya, 5 hukum, ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ya. Nah, kemudian kita lihat dulu, ya, bagaimana sih hukumnya khilafah ini. Nah, ini saya tidak akan menyampaikan pendapat saya karena saya bukan orang yang punya potensi menyampaikan pendapat, ya. Pendapat yang ini adalah pendapat, kalau saya sudah menjadi seorang mujtahid mungkin saya boleh menyampaikan pendapatnya. Nah, tapi karena saya ini masih dalam kondisi al-fakir, ya, dalam ilmu, maka saya akan menukil para pendapat para ulama muktabar yang kita semua sudah kenal, ya, sudah kenal. Oke, di sini akan saya sampaikan, ya. Pertama tentang ini, ya, pendapat dari Imam Qurtubi, ya, Imam Qurtubi. Kita kenal, ya, setiap muslim yang mendalami Islam, ya, dia pasti tahu tentang Imam Qurtubi ini, ya. Saya bacakan di sini pendapat beliau, ya. Qala Imamul Qurtubi wala hilafa fi wujubi zalik, ya.
tidak ada perbedaan pendapat atau khilafiyah mengenai wajibnya itu, ya. Yang dimaksud itu di sini disebutnya, diterangkannya di sini dalam kurung ail khilafah, ya, yaitu tentang khilafah. Nah, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkara khilafah, ya. Ini bainal ummati wala bainal a'immah, ya. Di antara umat Islam dan di antara para imam, ya, para ulama, ya. Illa ma ruya anil asom, kecuali apa yang diriwayatkan oleh seorang yang disebut dengan julukan al-asom, ya. Haitsu kana an syariati asom, ya. Yang memang si orang yang dijuluki al-asom ini disebutkan itu dia asomnya itu julukan bagi orang yang menulikan atau tuli pekak budek dari ini di sini disebutkan pekak budeknya itu asomnya itu kepada syariah, ya. Nah, jadi itu, ya. Jadi si al-asom ini adalah orang yang pekak budek, ya, dari syariah, ya. Jadi kalau istilahnya pekak budek itu kan, ya dia sudah ada yang menyampaikan padanya, nggak mau dia dengar atau tidak bisa dia dengar, itu, ya. Beda dengan orang yang tidak tahu, ya. Nah, yang tidak tahu lain, ya. Ini adalah pekak dan budek. Nah, kemudian disebutkan lagi wa kadzalika kullu man qala biqaulihi, ya. Dan semua siapa saja yang kemudian berikutnya berkata sama dengan si al-asom ini, yang mengatakan bahwa perkara mengenai khilafah itu adalah perkara yang bukan wajib, sama dengan dia ini, ya. Ini yang pertama, ya, Imam Al-Qurtubi, ya. Ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Qurtubi, ya, juz 1 halaman 264. Nah, ini bisa di searching, ya. Bisa dilihat sendiri, ya. Jadi ini bukan pendapat saya. Kalau ada yang tidak setuju, ya silakan bantah pendapatnya Imam Al-Qurtubi, ya. Bukan bantah ke saya. Nah, itu mungkin yang pertama, ya. Dari sini kita bisa melihat, ya, bahwa kewajiban khilafah itu adalah penegakan khilafah itu adalah wajib, ya. Kemudian Abdurrahman Al-Juzairi, ya, yang menulis kitab di Beirut, ya, di Al-Fiqh ala al-Mazhabil Arba'ah, ya. Fikih dari 4 mazhab, ya. Dia menyebutkan di sini, dia tafaqul a'immah, ya, a'immata rahimahumullah ta'ala ala annal imamatu fardu, ya. Jadi dia mengatakan para imam-imam, ya, para imam-imam maksudnya itu tadi itu, karena dia membahas di kitab ini adalah dengan mazhab al-arba'ah, ya, mazhab yang 4, berarti yang dimaksudnya imam-imam itu adalah imam dari keempat mazhab, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, ya. Rahimahumullahu ta'ala. Di sini disebutkan telah sepakat bahwa imamah atau khilafah hukumnya fardu atau wajib, ya. Jadi itu, ya. Sebenarnya banyak sekali karena ini memang saya tidak begitu panjang, ya. Penjelasannya jawaban kita, ya. Jangan terlampau bertele-tele, ya. Itu masih panjang, banyak sekali pendapat-pendapat dari ulama, ya. Dan ini kita melihat bahwa hukum dari kewajiban tegaknya khilafah itu adalah wajib, ya. Jadi kalau sudah kita pastikan dia itu wajib, ya, itu berarti pertama dia itu menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslim. Itu yang pertama, ya, kewajiban.
Jadi yang diwajibkan untuk menegakkan khilafah itu adalah seluruh kaum muslim. Kalau kita melihat dari sisi wajibnya itu ya, wajib. Tidak ini ya, tidak pandang bulu dimanapun dia berada, mau dia atau tidak mau dia, hukumnya itu sudah melekat padanya ya. Sama seperti umpamanya kita sholat ya, sholat hukumnya wajib. Mau di mana kita, mau di kutub utara kita, mau di kutub selatan kita, mau di atas pesawat, mau di mana, ya hukumnya wajib. Apakah kemudian kita berada di sebuah negara yang di negara itu melarang sholat, hukum sholat itu wajib. Sehingga kemudian kita berusaha ya, kalaupun ada yang menghalangi kita untuk melakukan sesuatu kewajiban, kita berusaha untuk melakukannya. Karena dia itulah konsekuensi dari hukum ya, konsekuensi dari hukum. Maka dia wajib ya kita laksanakan. Kalau tidak kita laksanakan kita berdosa ya. Nah ini ya. Jadi kalau kita melihat dari sini bahwa ini adalah kewajiban dari seluruh kaum muslim ya. Nah, jadi ketika tadi ditanyakan juga karena fakta kita lihat itu di negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab ya. Ternyata mereka juga tidak menerapkan khilafah ya. Jadi itu adalah fakta ya, itu fakta. Dan dalam Islam itu fakta itu tidak bisa langsung dijadikan hukum ya. Ketika ada banyak negara tidak mau menerapkan khilafah, kemudian kita mengatakan bahwa khilafah itu tidak wajib, nggak bisa demikian ya. Jadi fakta dalam pandangan Islam itu fakta itu yang harus dihukumi, fakta itu yang harus dihukumi. Ketika disebutkan dia wajib penegakan khilafah, maka siapa saja yang tidak mau menegakkan khilafah itu mereka salah dalam pandangan Islam ya. Jadi tidak bisa kemudian mereka itu dibenarkan untuk membantah atau menghilangkan, menasak hukum yang sudah ditetapkan dalam Islam. Itulah kalau kita melihat fakta. Jadi kita jangan mendasarkan pandangan kita pada fakta. Dasarkanlah pandangan kita kepada hukum ya, hukum yang sudah ditetapkan oleh Islam ya, hukum syariah Islam ya. Karena kalau fakta ya banyak sekali fakta ya. Kita lihat yang sekarang ini ya, muncul pembenaran-pembenaran untuk tidak melaksanakan syariat ya. Muncul ya macam-macam lah ya. Jadi itu ya. Jadi intinya dia ini adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslim. Nah, ketika kemudian yang paling punya potensi untuk kemudian dia menegakkan khilafah itu di suatu negeri, itu adalah tentunya itu penguasa di negeri tersebut ya. Nah, karena dia punya kekuasaan, punya dia untuk kemudian menerapkan bentuk kenegaraan khilafah itu, yang tujuannya adalah untuk agar seluruh syariat Islam itu bisa diterapkan di tengah-tengah rakyatnya ya, di dalam negeri ya. Nah, ketika kemudian para penguasa ya, apakah dia di negeri Timur Tengah sana, apakah dia di wilayah kita Asia Tenggara ini, semuanya mereka itu tidak ada yang punya niat, punya kemauan, atau bahkan mungkin menolak untuk menegakkan khilafah itu, maka bagi kita yang ini, karena ini merupakan kewajiban, kita harus berupaya ya. Tidak bisa kita mengatakan, oh ini penguasa nggak mau, ya udahlah, nggak bisa ya, ini ini dia kewajibannya. Sehingga kemudian ya mungkin akan muncullah dia ada kelompok yang menyerukan, mengajak ya agar umat semuanya bahu membahu sama-sama berjuang untuk sama-sama menegakkan khilafah ini. Karena kewajiban bersama ya. Jadi itu ya. Jadi ketika dia ada penguasa-penguasa itu yang mereka itu punya potensi besar untuk menerapkan syariah Islam dan membentuk bentuk kenegaraan khilafah tadi ya. Karena tidak mungkin mereka itu dengan bentuk negara yang lain itu bisa menerapkan syariat Islam secara
menyeluruh ya, secara kafah ya. Secara sebagian-sebagian bisa ya. Tapi kalau secara menyeluruh ya itu tidak bisa ya. Kenapa kita bilang demikian? Karena memang dia ini ya, kalau kita melihat dari sisi Daulah Islamiyah itu adalah sesuatu yang pertama itu yang mendirikannya adalah Rasulullah di Madinah ya. Dan itu ketika Rasulullah mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah itu bukan hanya karena itulah pandangannya, itulah pikirannya ya. Beginilah keinginannya, ya. Bukan. Itu pasti karena bimbingan wahyu ya. Itu pasti perintah ya. Itu pasti perintah dari Allah dia untuk menegakkan Daulah Islamiyah tadi ya. Sehingga kemudian apa yang dilakukan Rasulullah itu dia itu menjadi hukum bagi kita ya. Hukum bagi kita. Apa itu yang dianggap sebagai hukum bagi kita? Bahwa tujuan Rasulullah untuk menegakkan Daulah Islamiyah itu dulu awalnya itu adalah agar seluruh firman-firman Allah yang terus turun, apakah di Mekah, apakah sesudah di Madinah beliau, itulah bisa langsung diterapkan ya. Bisa langsung diterapkan. Karena firman Allah itu untuk diterapkan ya, bukan untuk dihafal, bukan untuk dibaca-baca, bukan untuk disimpan di rak ya, itu untuk dia diterapkan ya. Dan tidak bisa itu diterapkan kalau tidak ada kekuasaan di tangan Rasulullah ya, kekuasaannya. Nah, itu makanya itulah kemudian Rasulullah itu mengupayakan agar ada kekuasaan di tangan beliau ya. Nah, itulah tegaknya Daulah Islamiyah di Madinah. Dan di situ beliau menjadi pemimpin ya, penguasa ya, pemimpin-penguasa bagi Daulah Islamiyah tersebut ya. Dan kemudian sesudah beliau menjadi penguasa tidak ada lagi hambatan bagi beliau untuk begitu ada firman Allah kerjakan ini langsung bisa beliau perintahkan kepada seluruh rakyatnya, seluruh kaum muslim kerjakan. Tidak ada yang bisa menghalangi beliau lagi ya. Dan kemudian di satu sisi ketika kita melihat bahwa beliau menegakkan Daulah Islamiyah itu, maka kemudian kita itu adalah uswah ya, contoh ya. Contoh bagi kita. Ketika kita hendak menerapkan syariat Islam, ya itulah contohnya. Itulah contohnya. Tegakkanlah bentuk negara yang mengikuti tadi itu. Alamin hajin nubuah tadi ya, mengikuti metodenya Rasulullah itu. Jadi itu ya jawaban kita, ini secara singkat aja jawabannya ya. Ya kalau memang ada lagi yang mau diperjelas ya, jangan terlampau panjang-panjang, boleh ditanyakan lagi, yang mungkin nanti kalau bisa dijawab akan kita jawab. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره